Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Laras kali ini dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Tepatnya di hari Rabu ini kita akan membahas KD 3.1 menerapkan logika dan algoritma komputer, KD 4.1 menggunakan fungsi-fungsi perintah atau yang disebut dengan komen dalam algoritma. Kita langsung saja ke pembahasannya. Konsep logika dan algoritma. Oke, sebelum kita membuat susunan algoritma, kita harus paham dulu definisi dari logika dan algoritma itu sendiri. Logika adalah akal pikiran yang diutarakan lewat kata-kata dan dinyatakan dalam bahasa. Tentunya, logika adalah sebuah pemikiran kita, pemikiran kalian, pemikiran saya, yang masuk akal dan dapat diutarakan dalam bentuk kata-kata, dapat diutarakan dalam bentuk bahasa, sehingga yang mendengarkan juga dapat mengerti, ya. Jadi logika ini harus tersusun, maksudnya logika ini harus berdasarkan dengan penalaran yang baik, seperti itu. Definisi algoritma adalah suatu prosedur yang merupakan urutan langkah-langkah yang saling berintegrasi. Jadi kalau tadi logika adalah pemikiran, penalaran yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, maka algoritma adalah langkah-langkahnya, prosedurnya, aturannya, dan ini dibuat untuk dapat mengintegrasikan satu unsur ke unsur yang satunya, seperti itu ya. Tentang algoritma dalam SIMDIC, yang pertama, teks algoritma memiliki penyelesaian masalah yang sederhana dan mudah dipahami. Teks algoritma harus sesingkat mungkin, tidak bertele-tele, jelas, padat, dan dapat dimengerti oleh pembaca. Kemudian, algoritma bukan notasi bahasa pemrograman. Jadi, ada algoritma, ada bahasa pemrograman. Bentuknya berbeda. Kalau algoritma adalah langkah-langkah prosedurnya, tapi kalau bahasa pemrograman dia dalam bentuk coding pemrograman. Kemudian, algoritma merupakan hasil konseptual dan pemikiran user yang diubah ke dalam pemrograman agar dapat dijalankan oleh komputer. Oke, hasil konseptual dari pemikiran user itu kita ya, kita yang menggunakan komputer, kita yang membuat algoritma. Jadi hasil dari pemikiran kita dituangkan dalam bentuk pemrograman sehingga nantinya akan bisa dijalankan oleh si komputer. Jadi medianya ini adalah algoritma, seperti itu. Oke, kita langsung ke contoh satu. Kenapa singkat sekali materi kali ini? Karena memang saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu tentang algoritma itu sendiri dan bagaimana kalian mampu dan dapat membuat algoritma sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jurusan multimedia, pastinya algoritma ini akan berfungsi ketika kita ingin membuat sebuah program. Jadi untuk membuat program, tidak hanya coding saja yang nanti yang harus kalian pelajari, tetapi sebelum membuat program tersebut harus ada langkah-langkahnya terlebih dahulu, harus ada flowchart-nya terlebih dahulu, algoritmanya terlebih dahulu. Jadi itu prosedurnya ya, sehingga nanti ketika membuat program, tahu programnya ini alurnya kemana, dari mana mau kemana, tujuannya apa, tujuan programnya mau membuat apa, seperti itu kurang lebihnya, sehingga algoritma sangat diperlukan. Tapi untuk jurusan OTKP dan AKL, berhubung tidak membuat program ya, kalian menggunakan algoritma ini adalah sebagai pembantu dalam menyusun kegiatan dalam sehari-hari. Biasanya kalau TKP itu dalam pengarsipan surat, membuat surat masuk atau surat keluar, membuat jadwal, ya kan? Kalau nanti ada yang jadi sekretaris di antara kalian, tentunya kalian butuh algoritma untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilakukan oleh atasan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk AKL pun nanti dalam membuat jurnal juga mungkin akan dibutuhkan algoritma, gitu ya. Ini adalah contoh yang pertama untuk algoritma menghitung luas segitiga. Ada rumusnya. Yang pertama, jadi
nomor 1, 2, nomor 1, 2, 3, 4 ini adalah algoritmanya. Sedangkan gambar yang ada di sebelahnya ini adalah perintah komennya. Jadi algoritma dan perintah komennya. Nah, perintah komennya ini simbolnya dari mana, Bu? Perintah komennya ini simbolnya, sekarang saya minta kalian sebelum kita bahas contoh satu ini, saya minta kalian untuk buka Google-nya ya di handphone kalian masing-masing. Kemudian kalian ketik simbol komen algoritma, lalu klik gambar, nanti di situ ada keluar simbol flowchart, atau kalian ketik simbol flowchart gitu, simbol flowchart, nanti keluar gambarnya, kalian klik, ada terminator, ada garis alir, ada preparation, proses, input, output, dan sebagainya ya, ada predefined process, decision, on page connection, kemudian ada off page connection gitu. Silakan saya kasih waktu 5 menit ya untuk kalian membuka di Google kalian masing-masing. Oke, sudah semuanya keluar ya. Untuk simbol flowchart-nya, di sini ada algoritma untuk menghitung luas segitiga. Algoritma pertama adalah masukkan nilai alas. Kemudian algoritma yang kedua, masukkan nilai tinggi. Algoritma yang ketiga, hitung luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2, rumus segitiga ya, rumus luas segitiga. Kemudian algoritma terakhir, cetak luas. Nah, flowchart-nya adalah yang pertama, lakukan start, disimbolkan dengan lambang terminator. Lambangnya itu bulat lonjong, oval. Itu adalah lambang terminator yang fungsinya adalah sebagai permulaan dan akhir dari program flowchart atau program algoritma. Jadi di start sama di finish itu lambangnya sama-sama terminator. Oke. Kemudian di bawah start ada garis alir, tanda panah ke bawah, itu adalah garis alir yang fungsinya adalah mengarahkan aliran program ke arah input alas. Perhatikan kembali ke algoritmanya, masukkan nilai alas, berarti di flowchart-nya input alas, itu adalah lambang input output data ya. Jadi kalau ada algoritma masukkan data, masukkan nilai, masukkan usia, atau masukkan kopi, atau masukkan mie ke dalam panci, itu kan berarti kan input ya dalam flowchart-nya. Itu bisa menggunakan simbol input output. Lalu algoritma yang kedua adalah masukkan nilai tinggi, ya, masukkan nilai tinggi, masih pakai simbol input output. Lalu garis alir ke bawah lagi, hitung luas. Nah, hitung luas berarti proses, memproses penghitungan luas segitiga. Maka gunakan simbol flowchart menggunakan simbol flowchart proses yang fungsinya adalah memproses perhitungan atau memproses pengolahan data. Oke, cara berikan gambar, memasukkan simbol prosesnya, lalu di dalamnya ditulis keterangan luas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Lalu tarik garis alir lagi ke bawah. Kita lanjut ya. Oke, lalu dari simbol proses masukkan algoritma terakhir, cetak luas. Nah, di sini cetak luas, bentar ya, ada kesalahan teknis. Oke, di sini cetak luas menggunakan simbol dokumen, ya, karena dia kan mencetak. Sebenarnya Bu kalau misalnya pakai simbol input output bisa, nggak apa-apa. Jadi bisa pakai simbol flowchart input output, sama seperti input tinggi atau input alas, tapi karena dia mencetak ya, jadi bukan
hasilnya bukan dikeluarkan di dalam monitor, tapi dicetak dalam bentuk fisik, maka yang digunakan simbol flowchartnya adalah simbol dokumen. Simbol dokumen, gambarnya bisa dilihat seperti itu. Lalu garis alir lagi, terakhir finish dengan menggunakan terminator. Oke, yang kedua, selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua ini adalah algoritma membuat kopi. Nah, ini untuk dalam kehidupan sehari-hari ya, algoritma dalam kegiatan sehari-hari. Algoritma pertama, membuka bungkusan kopi dalam bentuk saset yang telah dibeli. Jadi langkah-langkah dalam membuat kopi itu seperti apa? Yang pertama, buka bungkusan kopi dalam bentuk saset yang telah dibeli. Kemudian kopi dalam saset dapat dituang ke dalam cangkir atau gelas. Algoritma ketiga, lanjutkan dengan memasak air hingga mendidih. Algoritma keempat, kemudian tuang air yang telah mendidih ke dalam gelas berisi bubuk kopi saset. Algoritma kelima, aduk kopi di dalam air. Algoritma keenam, secangkir kopi siap dinikmati. Kita lihat simbol flowchartnya atau gambar flowchartnya seperti ini. Ya, terminator pertama mulai, kemudian garis alir, masukkan simbol proses, memproses, membuka kemasan kopi, itu adalah bentuk proses. Garis alir, tuang isi kopi dalam gelas, itu juga adalah bentuk proses. Maka berikan simbol flowchart proses persegi panjang. Lalu garis alir lagi, panaskan air hingga mendidih. Panaskan air hingga mendidih. Berarti masukkan air, lalu dipanaskan, input output. Ya, tuang air ke dalam gelas, proses, melakukan proses menuang air, lalu aduk hingga rata, melakukan proses mengaduk, dan terakhir selesai. Oke, jadi gambar simbol flowchartnya disesuaikan dengan algoritmanya. Apakah algoritmanya ini masuk ke dalam proses? Jika masuk ke dalam proses, berarti gunakan simbol proses persegi panjang. Kalau algoritmanya adalah memasukkan data, mengolah data, berarti atau memasukkan keterangan, berarti dia menggunakan simbol flowchart input output. Kemudian jika seperti tadi mencetak dokumen, ya kan, dia dalam bentuk fisik dokumen, berarti yang dipakai simbol flowchart dokumen. Kurang lebihnya seperti itu. Oke? Nah, sekarang tugasnya adalah untuk kalian, tugasnya silahkan kalian rangkum dulu di buku catatan Simkomdik dari materi yang tadi, sedikit ya, materinya sedikit untuk saat ini. Silahkan dirangkum di buku tulisnya, lalu kalian buat algoritma yang sederhana, ya. Terserah mau apa, misalnya tutorial, mungkin kalau yang cewek-cewek tutorial memakai hijab misalnya, atau untuk yang jurusan multimedia program menghitung udah mau habis, program menghitung keliling lingkaran misalnya, atau program menghitung luas persegi panjang, silakan ya. Kalian bisa buat algoritma beserta susunan flowchartnya, lihat di contoh yang sudah Ibu berikan. Oke, untuk penugasannya kerjakan di kertas folio saja, lalu kertas folionya dikasih nama, dan kemudian dikasih kelas, lalu difotokan kirim ke WhatsApp Ibu, seperti itu ya. Dan dikumpulkan semua penugasan sehingga nanti jika kita bisa bertemu di sekolah tatap muka, semua tugas-tugas Ibu akan minta kembali. Oke? Selamat belajar, semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.